Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu semuanya, para wali murid dari peserta didik baru tahun ajaran 2021-2022. Perkenankan saya Windra Rizkiana, Kepala SMP Muhammadiyah 8 Kota Batu. Pada kesempatan kali ini untuk memberikan kata sambutan dalam acara pengenalan lingkungan sekolah di SMP Muhammadiyah 8 Kota Batu. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada para wali murid, orang tua peserta didik baru yang telah memberikan pilihan, memberikan kepercayaan kepada kami untuk mendidik putra-putri Bapak Ibu semuanya di jenjang sekolah menengah pertama. Perlu kami sampaikan, SMP Muhammadiyah 8 Kota Batu adalah sekolah berbasis Islam di bawah naungan dari Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah Kota Batu. Untuk tahun pelajaran 2021-2022, kami mempunyai moto Islami, kreatif, dan berkarakter. Itulah Bapak Ibu semuanya moto yang akan kita lakukan bersama-sama antara sekolah dan juga tentunya dukungan dari orang tua wali murid agar nantinya selama menempuh pendidikan di SMP Muhammadiyah 8 Kota Batu ini kita sama-sama bekerjasama, kita sama-sama berkolaborasi agar nantinya putra-putri Bapak Ibu semuanya lulus dari sekolah ini 3 tahun ke depan, Bapak Ibu semuanya, kita semuanya dapat menghasilkan generasi-generasi yang islami, yang kreatif, dan berkarakter. Bapak Ibu semuanya, perlu kami sampaikan bahwa pada PPDB tahun ini, alhamdulillah, sekolah kami SMP Muhammadiyah 8 Kota Batu telah berhasil memenuhi kuota yang tersedia, yaitu sebanyak 6 kelas. Tentunya ini tidak akan bisa tercapai, tidak akan bisa berhasil tanpa dukungan dan juga pilihan dari Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kepercayaannya. Bapak Ibu semuanya, di awal tahun pelajaran baru ini, kita semuanya dihadapkan pada situasi yang masih dalam pandemi COVID-19. Di masa ini, sekarang ini, kita berada di dalam situasi di mana diberlakukannya PPKM darurat. Hal ini menyebabkan kita masih harus tetap melakukan pembelajaran secara daring. Itulah kenapa nanti putra-putri Bapak Ibu semuanya di awal tahun ajaran baru di hari Senin tanggal 12 Juli 2021, putra-putri Bapak Ibu semuanya juga tetap akan melakukan pembelajaran secara daring. Di awal pekan pertama, Bapak Ibu, putra-putri Bapak Ibu semuanya akan mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau disingkat dengan MPLS. Ini akan dilakukan secara daring selama 1 pekan, mulai dari hari Senin tanggal 12 Juli sampai dengan hari Jumat tanggal 16 Juli 2021. Nantinya kita berharap setelah masa PPKM darurat ini dicabut, maka kita akan memberlakukan pembelajaran yaitu dengan sistem blended learning. Artinya ini adalah kolaborasi, kombinasi ya antara pembelajaran jarak jauh dan juga pertemuan tatap muka terbatas. Sekali lagi, ini semua adalah bergantung dengan situasi dan juga kebijakan yang berlaku di Kota Batu. Bapak Ibu semuanya, perlu kami sampaikan bahwa SMP Muhammadiyah 8 Kota Batu ini dengan moto Islami, kreatif, dan berkarakter. Saya coba menjelaskan
kata per kata dari moto tersebut. Yang pertama adalah Islami. Tentunya dengan moto Islami ini kita berharap selama menempuh pendidikan di SMP Muhammadiyah 8 Kota Batu ini, putra-putri kita, peserta didik kita akan menjadi pelajar yang berakhlak mulia, memahami dan mengamalkan ajaran Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, serta menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya tradisi di sekolah kita, saya yakin Bapak Ibu juga sudah mengetahui itu, salah satu pilihan kenapa menyekolahkan di sekolah kami, karena sekolah kita melakukan pembelajaran yang semuanya juga berbasis dengan keagamaan keislaman. Anak-anak kita ajari, kita biasakan untuk sholat berjamaah. Kita juga belajar, anak-anak belajar membaca Al-Quran. Kita usahakan anak-anak pun juga nantinya bisa menerapkan akhlakul karimah, baik itu di sekolah, di rumah, maupun di masyarakat. Yang kedua adalah kreatif. Artinya, kita berharap bahwa peserta didik kita, pelajar, mampu menghasilkan sesuatu yang bermakna, bermanfaat, dan berdampak positif. Itulah kenapa semua kegiatan pembelajaran di sekolah kita kemas dalam rangka untuk menciptakan kreativitas anak-anak. Kita berikan kepada anak-anak kita untuk berkreasi, berkreativitas. Karena kita pengen anak-anak kita nggak hanya sekedar mampu, nggak hanya sekedar pintar dalam hal akademis maupun non-akademis, tetapi mereka pun juga harus jadi generasi-generasi yang kreatif. Yang ketiga adalah berkarakter, yaitu pelajar yang mempunyai watak kepribadian luhur, saling menghargai, gotong royong, mandiri, dan bernalar kritis. Jadi kita ingin anak-anak kita tidak hanya mereka dari segi keislaman, pandai mengaji, rajin sholat, berakhlak mulia, kemudian di kreativitasnya baik itu di akademik dan non-akademik. Tapi juga kita ingin anak-anak kita mempunyai karakter yang baik. Anak-anak kita juga bisa mempunyai jiwa sosial ya, bermasyarakat. Tentunya harapannya dengan 3 moto ini, Islami, kreatif, dan berkarakter, yang akan kita lakukan, kita akan bekerjasama antara pihak sekolah dengan orang tua agar nantinya lulus dari sekolah ini anak-anak dapat menjadi generasi yang Islami, yang kreatif, dan berkarakter. Bapak Ibu semuanya, perlu kami sampaikan, di tahun pelajaran ini kami SMP Muhammadiyah 8 Kota Batu terpilih menjadi pelopor sekolah penggerak di Kota Batu. Hanya ada 2 sekolah di Kota Batu di level SMP yang menjadi pelopor sekolah penggerak. Salah satunya adalah kami, SMP Muhammadiyah 8 Kota Batu. Tentunya ini akan menjadi kebanggaan untuk kita semuanya. Tidak hanya kami yang ada di SMP Muhammadiyah 8 Kota Batu, tetapi juga Bapak Ibu semuanya sebagai wali murid dan juga tentunya putra-putri kita peserta didik baru di kelas 7. Pada sekolah penggerak ini perlu kami sampaikan, ada paradigma baru, ada hal yang nantinya baru yang belum pernah dilakukan anak-anak ketika mereka di SD. Yang pertama, anak-anak di kelas 7 itu akan menggunakan kurikulum baru, kurikulum dengan paradigma baru, yaitu kurikulum sekolah penggerak. Kurikulum ini berbeda dengan kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 2013, di mana akan ada perubahan struktur kurikulum. Mulai dari mata pelajarannya, ada pengurangan jam, ada juga yang pembelajaran berbasis proyek, dan sebagainya. Serta adanya mata pelajaran wajib yaitu TIK, Teknik Informasi dan Komputer. Di mana sekarang eranya adalah era digital, anak-anak kita adalah anak yang dekat dengan IT, maka sebisa mungkin seluruh mata pelajaran juga mengintegrasikan IT dalam mata pelajaran mereka. Kemudian prinsip pembelajaran pun juga berubah. Di sekolah
penggerak ini ada istilah merdeka belajar, di mana kita ingin anak-anak kita dalam belajar itu tidak ada tekanan, tidak ada paksaan. Makanya kita harapkan anak-anak kita nanti punya kesadaran untuk belajar. Harapannya dengan mereka merasa merdeka belajar, mereka merasa tidak ada paksaan dan tuntutan dalam belajar, maka mereka akan bisa lebih lagi mendapatkan hasil dari pembelajaran itu. Pembelajaran yang bermakna, bukan lagi pembelajaran yang mengejar ketuntasan target kurikulum. Berikutnya juga dari segi asesmen, ada perubahan. Bapak Ibu mungkin sudah merasakan setahun belakangan ini, anak-anak tidak ada ujian nasional. Anak-anak tidak hanya nilai hanya berdasarkan dengan tes akhir di akhir semester atau mungkin di akhir tahun pelajaran. Tahun ini di sekolah penggerak kita melakukan asesmen, yaitu berupa asesmen formatif, di mana penekanannya anak akan dinilai itu mulai dari proses pembelajaran, tidak hanya berpatokan pada tes di akhir. Sehingga dengan seperti ini tidak akan lagi terjadi kita menjustifikasi anak kita gagal gara-gara mereka nilai akhirnya mungkin jelek. Tetapi yang kita nilai adalah proses belajar mereka. Apa yang mereka dapat, pengalaman belajar apa yang mereka peroleh selama belajar. Kemudian Bapak Ibu semuanya, di sekolah penggerak ini tentunya tujuannya ini sesuai dengan tujuan pendidikan yang dicanangkan oleh pemerintahan Bapak Jokowi dan juga Menteri Pendidikan Nasional kita Bapak Nadiem Makarim, yaitu terciptanya profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini terdiri dari 6 hal. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Yang ketiga adalah bergotong royong. Yang keempat adalah kreatif. Yang kelima bernalar kritis. Dan yang keenam adalah mandiri. Keenam profil pelajar Pancasila ini semuanya sudah ada di dalam moto SMP Muhammadiyah 8 Kota Batu atau biasa disingkat M8, yaitu Islami, kreatif, dan berkarakter. Artinya apa Bapak Ibu semuanya? Kita pastikan dan kita jamin bahwa pendidikan di SMP Muhammadiyah 8 Kota Batu ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional, yaitu menciptakan generasi yang mempunyai karakter profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu semuanya, perlu kami sampaikan untuk agenda di MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah ini dilakukan dengan daring. Jadi selama 1 minggu ini anak-anak kita akan coba kita kenalkan bagaimana lingkungan sekolah baru mereka. Bagaimana nantinya mereka mulai mengenal kurikulum baru ini yang tentunya belum pernah mereka lakukan, belum pernah mereka dapatkan di level SD. Anak-anak juga akan kita kenalkan tentang Al-Islam dan kemuhammadiyahan. Karena saya juga dari data juga belum semuanya siswa-siswa SMP Muhammadiyah itu berasal dari sekolah Muhammadiyah. Ada yang dari sekolah umum, sekolah negeri, sekolah swasta, dari berbagai macam latar belakang, dari berbagai wilayah. Makanya kita perlu juga memberikan pembekalan kepada mereka, pengenalan tentang apa itu Al-Islam dan apa itu kemuhammadiyahan. Kemudian juga di masa MPLS ini kita akan memberikan mereka materi tentang pembiasaan-pembiasaan apa yang harus mereka lakukan selama di SMP Muhammadiyah 8 Batu ini. Serta kita kenalkan juga bagaimana tata tertib siswa. Kita pun juga mengenalkan kepada anak-anak kita bagaimana nantinya mereka bisa memilih kegiatan ekstrakurikuler. Jadi Bapak Ibu semuanya perlu kami sampaikan, di sekolah kami ini mempunyai banyak sekali pilihan ekstrakurikuler, baik itu yang sifatnya akademik maupun non-akademik, baik itu berupa bidang olahraga,
kesenian, maupun pengembangan diri. Semuanya itu akan membentuk karakter siswa kita. Jadi kita pengen anak-anak kita nantinya tidak hanya berhasil dan sukses dalam pembelajaran akademiknya, tapi sebisa mungkin anak-anak kita selama di SMP Muhammadiyah 8 Kota Batu ini bisa berprestasi juga di bidang non-akademik. Dan ini sudah terbukti alumni SMP Muhammadiyah 8 Batu ataupun yang sekarang masih menempuh pendidikan di kelas 8, kelas 9, mereka semuanya telah berhasil menorehkan prestasi tidak hanya di tingkat sekolah tapi juga di tingkat Kota Batu, tingkat provinsi, bahkan tingkat nasional. Tentunya kita berharap dari peserta didik kelas 7 ini ya, nantinya juga akan tercipta muncul bakat-bakat baru, generasi-generasi yang unggul dan yang berprestasi. Dan gak kalah penting pada agenda MPLS nantinya kita juga akan memberikan motivasi kepada putra-putri kita. Karena saya yakin anak-anak sudah kadang mengalami penurunan yang kemarin di SD mereka mengalami masa pandemi seperti itu, belajar di rumah. Kita berharap nantinya dengan adanya sekolah baru, mereka punya semangat baru, maka kita motivasi mereka untuk bangkit dan juga memberikan energi positif, semangat baru untuk mereka. Bapak Ibu semuanya, nantinya pada pembelajaran daring kita ada mekanisme atau peraturan-peraturan. Perlu saya sampaikan sekilas. Yang pertama, meskipun pembelajaran daring, kita berharap anak-anak kita meskipun belajar di rumah juga tetap memakai seragam sesuai ketentuan. Kemudian pembelajaran juga akan dimulai pukul 7.30. Karena kita daring, maka ada banyak sekali platform pembelajaran yang kita pakai di sekolah kita. Mulai dari yang paling sederhana melalui WhatsApp, kemudian kita bisa pakai Google Meet, Google Classroom, dan juga Microsoft Teams. Ini adalah beberapa platform pembelajaran yang dikembangkan di sekolah kita. Kemudian kita berharap anak-anak juga mengikuti kegiatan dengan tertib, dengan sopan. Kemudian kalaupun ada kendala, silakan Bapak Ibu orang tua wali murid dan juga anak-anak bisa menyampaikan kepada kami guru-guru di sekolah. Dan juga kita berharap ketika ada ketidakhadiran atau izin harus ada pemberitahuan ya dari Bapak Ibu orang tua kepada kami di sekolah. Bapak Ibu semuanya, selama pembelajaran nantinya kami juga akan melakukan pendampingan di mana ini adalah berupa komunikasi dan kolaborasi antara orang tua dan pihak sekolah untuk mendukung belajar siswa. Sekali lagi, keberhasilan peserta didik, keberhasilan anak-anak putra-putri kita nggak akan cukup hanya dari sekolah. Butuh juga bantuan, bimbingan, dan juga perhatian ya dari Bapak Ibu orang tua sekalian. Mari kita sama-sama bekerja sama, berkolaborasi, biar nantinya putra-putri kita bisa sukses. Kemudian kami pun juga akan melakukan home visit. Jadi mungkin bisa dari guru mata pelajaran, wali kelas, mungkin juga dari BK, Tatib. Kita akan melakukan home visit untuk kita lebih mengenal satu sama lain, juga menyelesaikan permasalahan siswa bersama-sama. Dan kami juga selalu membuka layanan konseling. Jadi ketika ada permasalahan di putra-putri kita, kami selalu memberikan layanan konseling. Dan juga kita akan memberikan laporan secara berkala, baik itu dari guru mata pelajaran, wali kelas, BK, dan juga Tatib. Intinya semuanya ini adalah kita pengen ada kerjasama yang baik antara orang tua dan sekolah. Bapak Ibu semuanya, ketika nantinya diberlakukan pembelajaran tatap muka terbatas, jadi sekolah kami sudah mengantongi izin ketika nanti diberlakukan pembelajaran tatap muka terbatas. Sekolah kami sudah dilakukan visitasi oleh tim Satgas COVID Kota Batu dan dinilai
layak dan lolos untuk mengadakan pertemuan tatap muka terbatas. Makanya nantinya kami tetap harus menerapkan protokol kesehatan. Kemudian di satu ruang kelas nantinya hanya diisi oleh separuh siswa, dan juga ini sesuai dengan perkembangan dan kondisi kebijakan di kota kita. Secara umum Bapak Ibu semuanya, protokol di sekolah kami sudah kita penuhi, mulai dari hand sanitizer, tempat cuci tangan, kemudian guru-guru kami juga sudah vaksin. Jadi insya Allah sekitar 90% guru-guru kami sudah divaksin, kecuali kemarin hanya beberapa yang belum dalam kondisi hamil, menyusui seperti itu. Artinya kami guru karyawan di sini sudah divaksin, sehingga insya Allah dan kita juga rutin bekerja sama dengan Puskesmas Sisir untuk melakukan tes swab. Artinya screening kesehatan bagi Bapak guru dan juga tenaga pendidikan sudah kita lakukan. Kemudian sarana protokol kesehatan juga kita lakukan. Kemudian nantinya yang paling penting anak-anak. Kita berharap bahwa ketika diberlakukannya pembelajaran tatap muka yang terbatas, anak-anak semuanya dalam kondisi sehat. Bapak Ibu selaku orang tua memberikan izin kepada sekolah untuk hadir ke sekolah. Tentunya juga kita wajib tetap memakai masker, juga mematuhi protokol kesehatan yang berlaku di sekolah. Selama di sekolah, kita juga akan tetap anak-anak kita biasakan untuk menerapkan protokol kesehatan, mengenakan masker, menjaga jarak, tidak berkerumun, tidak bersalaman, membiasakan cuci tangan, ya seperti itu. Pulang pun juga gitu, kita berharap ada kerjasama dari orang tua, mungkin antar jemput siswa, dan juga biar mereka bisa langsung kembali pulang dalam keadaan sehat dan selamat, tidak mampir-mampir, tidak mungkin jalan-jalan dulu seperti itu. Baik Bapak Ibu semuanya, itulah mungkin sedikit kata sambutan uraian singkat dari saya selaku Kepala SMP Muhammadiyah 8 Kota Batu. Ada sedikit pantun yang ingin saya sampaikan. Langkah akan terasa minus tanpa bismillah, seperti gerak daun yang beruntuhan. Kalau serius memilih sekolah, sekolah penggerak jadikanlah pilihan. Jika bertindak minimalkan salah. Jika bersorak, jangan sampai menggerutu. Siapa hendak mencari sekolah, sekolah penggerak akan jadi jaminan mutu. Sekian Bapak Ibu semuanya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.